Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran kita yaitu rumus mencari akar kata dalam bahasa Arab. Namun sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada ulama-ulama bahasa Arab dan terkhusus untuk diri kita masing-masing, mudah-mudahan Allah mempermudah kita terus-menerus untuk bisa memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Hazihi Niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Oke, sekarang kita masuk rumus mencari akar kata dalam bahasa Arab. Oke, ini namanya mujarrad. Apa? Mujarrad. Apa itu mujarrad? Mujarrad itu adalah kata kerja yang hurufnya asli. Hurufnya asli. Maksud asli itu apa? Asli itu berarti tidak ada tambahan. Tambahan biasanya apa? Ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Ustadz, awalannya mana? Ini awalannya. Sisipannya? Ini sisipan. Akhirannya? Ini akhiran. Jadi mujarrad itu adalah kata kerja yang hurufnya asli, ya, itu terhindar dari awalan, sisipan, akhiran. Jadi tidak ada nih, awalannya tidak ada, sisipannya tidak ada, akhirannya juga tidak ada. Biasanya mujarrad itu terdiri dari 3 huruf. Biasanya 3 huruf. Namun ada juga ya 4 huruf. Kalau dia 3 huruf, disebutlah namanya fi'il sulasil mujarrad. Fi'il artinya kata kerja, sulasi artinya 3, mujarrad dia hurufnya asli, terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Kalau 4 huruf, itu namanya adalah fi'il rubail mujarrad. Jadi fi'il itu kata kerja, rubai itu artinya itu terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Ya, jadi mujarrad itu artinya bebas dari awalan, bebas dari sisipan, bebas dari akhiran. Kosong dari awalan, kosong dari sisipan, kosong dari akhiran. Nah, itulah yang disebut dengan mujarrad. Biasanya mujarrad itu 3 huruf. Tapi ada juga yang 4 huruf. 3 huruf disebut fi'il sulasil mujarrad, 4 huruf disebut fi'il rubail mujarrad. Ya, perhatikan.
Pertama, awalan. Apa awalannya? Awalannya adalah al-mamimu. Al-mamimu. Awalan isim. Kemudian awalan ya yutatu aunanu. Ini awalan mudore. Kemudian ada aiin ista. Ini untuk umum. Ya, untuk umum. Biasanya dia menjadi jaidah tambahan saja. Oke. Mana nih? Oh, situ. Nanti awalan, baru kemudian akhiran. Ani, una, aini, inatun, atun, tan, atain, tin, atin, atau yang hamzah. Ini namanya akhiran isim. Akhiran. Ani, una, ana, ina, ini akhiran mudore. Mudore. A-a-u atana tatumatum titumatunna, ini akhiran fi'il madi. Mandi. Kemudian lalu lilana, ini akhiran fi'il amr. Ya. Akhiran fi'il amr dan fi'il mudore CS tuh, CS-an. Ya, CS-an nih. Mereka nih. Ya. Terkadang fi'il mudore akhirannya juga fi'il amr. Gitu. Dia CS-an nih, fi'il mudore, ya, fi'il mudore itu CS sama fi'il amr. Nah, oke. Jadi kita aplikasikan, ya, kayak kemarin. Nah, contohnya umpamanya, yunfikuna, ada nggak awalan yu? Ada yu Yu ada, mudore. yu-nya dihilangkan. Oh, yu langkan. Ya. Setelah awalan yu, coba ya. Ya, setelah awalan yu hilang, nih, ya, setelah awalan yu hilang, tuh, hilang awalan yu-nya karena ada awalan yu. Sekarang kita lihat yunfikuna ini. Ada nggak akhiran? Akhiran waw dan nun. Ada. Ada. Maka waw dan nunnya di akhiran waw dan nun. Ya, berarti waw dan nunnya hilang. Jadi caranya begitu, nyarinya di awalan dulu, baru akhiran. Awalan dulu, baru akhiran. Nah, sekarang kita lihat. Yunfikuna. Awalan yu-nya sudah kita hilang. Waw nunnya akhiran sudah kita hilang. Tinggal apa? Tinggal nun, fa, Kop. nun, fa, kop. Untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan, cara bacanya difathahkan. Difathahkan. Ya, jadi cara bacanya fathah. Jadinya na, fa, ko. Ya. Pertanyaannya, nafako ada berapa huruf? 3. Berarti namanya apa? Sulasil mujarrad. Namanya fi'il sulasil mujarrad. Sebab apa? Dia terdiri dari 3 huruf. Namanya fi'il sulasil mujarrad. Kalau 4 huruf namanya Fi'il ruba'il mujarrad. Fi'il ruba'il mujarrad. Oke, sekarang dia nafaqah. Namun nanti apabila Bunda ketemu di dalam kamusnya itu
nafiko, atau kemudian ketemu di kamusnya menjadi nafuko, ya, harokat huruf kedua ini dia doma, fathah atau kasroh, maka yang benar adalah kamus. Jadi yang benar kamus. Kalau kamusnya mengatakan nafiko, ya nafiko, bukan nafako. Kalau kamusnya mengatakan nafuko, ya berarti nafuko, bukan nafiko dan nafako. Tapi kalau kamusnya mengatakan nafako, ya sudah berarti yang benar nafako. Jadi kebenaran harokat yang kedua itu, huruf kedua itu yang menentukan adalah kamus. Kamus, bukan kamu. Tapi Kamus. Yang menentukan adalah kamus. Gitu. Coba setelah ini, ya. Ar-Rahimu. Perhatikan nih, Ar-Rahim. Ada nggak awalan? Ada. Awalan apa? Alif lam. Alif lam, betul Pak Suito. Saya senang kalau Alif lam. Berarti alif lamnya hilang. Oke. Sekarang ada nggak akhiran mim? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada jangan dihilangin. Ya. Yang boleh hilang yang ada. Kalau nggak ada jangan dihilangin. Kemudian ada nggak sisipan? Ya. Ada. Apa sisipannya? Ya. Ya, ini hilang. Terus ada lagi? Ada. Apa? Tasdid. Pintar. Tasdidnya hilang. Tinggal apa? Roha mim. Untuk memudahkan cara bacanya difathahkan. Roha. Ketika nanti Bunda umpamanya ketemunya rohima di dalam kamus, ya berarti rohima. Kalau nanti di kamus dia mengatakan rohuma, berarti rohuma. Ikutin aja kamus. Kita samikna wa atokna sama kamu. Jadi huruf yang kedua ini harokatnya yang menentukan adalah kamus, bukan kamu. Ya. Jadi kalahkan kamunya, kuatkan kamusnya. Jadi kalau kita nggak tahu, tanya kamus. Kalau nggak tahu, tanya kamus. Jangan dipaksa-paksa jawabannya sesuai selera kamu, tapi menjadi selera kamus. Nah, gitu. Jadi harus kamus. Sebab kamus adalah guru yang terbaik. Dia mau ditanya kapan saja, dia adalah setia. Makanya kita buat warnanya warna pink. Iya. Biar kemudian apa? Menunjukkan kesetiaan dia. Kesetiaan. Ya. Makanya warna pink dia. Soalnya dia mau ditanya jam berapa aja, nggak bakalan marah. Ya. Mau ditanya jam 1 malam, ya. Mau ditanya jam 2 malam, dibuka kamusnya, dia akan jawab. Itulah kamu. Tapi kalau nelpon Ustadz Irfan jam 2 malam, jam 1 malam, ya untung diangkat. Kalau nggak diangkat, gitu ya. Untung kalau diangkat. Kalau nggak diangkat, yang marah yang nelpon, disombong banget. Di telepon nggak diangkat-angkat, gitu kan. Padahal mau nanya ilmu, gitu. Jadi kalau begitu terjemahnya kita lihat ke kamu. Oke, sekarang yashkuruna. Ada awalan? Ada. Awalan apa Bunda Hani? Ya. Awalan ya. Betul. Ya. Akhirannya ada lagi nggak?
Ada. Apa akhirannya? Nah, Wow. Waw dan nun. wow dan nun. Waw dan nunnya hilang. Tinggallah kemudian shin, ain, ro. Menjadi Sya'ara. sya'ara. Kalau ainnya kemudian nanti kata kamus i, ya ikutin kamus. Sya'ara. Berarti jadi sa'iro. Kalau kata kamusnya ainnya u, ya ikutin kamus. Jadi dia menjadi sa'aro, sa'iro, sa'aro. Nah, itu kamus yang menentukan. Berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf. Kalau 3 huruf namanya fiil apa? Fi'il sulasil mujarrad. Fiil sulasil mujarrad. Ya, fiil sulasil mujarrad. Sekarang Bunda Hani sendirian. Dibuka Bun mic-nya. Iya, Ustaz. Muslihuna. Ada nggak awalan? Awalannya ada mim. Apa? Mu. Maka mu-nya hilang. Ada nggak akhiran? Ada. Apa? Waw sama nun. Waw sama nun. Maka waw nunnya hilang. Tinggal apa? Salihu. Salah. Oleh. La. Ha. Ya. Menjadinya Solihah. laha. Apakah nanti soliha? Apakah nanti jadi soluha yang menentukan kamus? Yang menentukan. Ada berapa huruf Bunda Ani? Solaha. 3. Kalau 3 huruf apa namanya? Sulasil mujarrad. Pintar. Ya, namanya fiil sulasil mujarrad. Oke, sekarang yukimuna. Bunda Nurul. Yukimuna. Awalannya yu. Pintar. Awalannya yu. Nun. Akhirannya waw dan nun. Tinggal apa? 3 huruf koyama. Koyama. Kalau 3 huruf namanya apa? Fi'il sulasil mujarrad. Fi'il sulasil mujarrad. Ada huruf ilatnya enggak? Ada. Waw. Ada. Daya. Ada ya. Huruf ilat. Ya, ada ya. Huruf ilat. Ya, ada ya huruf ilat. Kalau begitu huruf ilatnya ya, kalau begitu huruf ilatnya bisa berubah alif, bisa berubah waw. Apa? Bisa berubah alif, berubah waw. Itulah Bisa yang dimaksud dengan huruf ilat begini. Ya, huruf ilat begini nih. Alif waw ya. Alif waw ya. Nggak ada titiknya Pak Ustadz. Ah, saya titikin nanti. Dari titik dong. Nah, gitu. Alif waw ya. Nah, Jadi bisa kawama ya. bisa kawama, bisa koma, bisa koyama. Oh. Nah, huruf ilat tuh begitu. Terus yang benar yang mana Ustadz? Ya tanya sama kamu. Kamus yang Koma, koyama, kawama. Jadi tanyanya sama kamus. Baik. Sekarang sebelum kita lanjutkan, kita nyanyikan dulu mujarotnya. Ya. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli dari
awalan sisi dan biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasi mujarrad 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarrad. Ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Mujarrad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan sisipan dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il sulasil mujarrad 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarrad. Sekarang apa sih awalan itu? Nah, ini awalan. Awalan al-mamimu ayutatu anu itu awalan. Coba awalan bareng-bareng. 1, 2, 3. Awalan al-mamimu yutatu ahunanu itulah awalan. Oke. Sekarang kita masuk sisipan. Sisipan alif waw ya. Kayaknya kurang. Sisipan alif waw ya. Tada dan to tambah tasydid. Itu sisipan. Saya ulangin ya. Nah, pentingnya habis. Kita cas dulu. Sisipan alif waw ya. Tada dan to tambah tasydid. Itulah sisipan. Tada dan to. Pakai dan to. Tada Dan to. Kemudian tambah tasydid. Sisipan alif waw ya. Tada dan to tambah tasydid. Itu sisipan. Tambah tasydid. Itu sisipan. Akhiran. Ini akhirannya. Akhiran isim. Ini isim ya. Akhiran yang pertama ini kita nyebutnya adalah akhiran isim. Akhiran isim. Aniuna, aininatun, atun. Tambah hamzah. Atun. Tambah hamzah. Akhiran mudore. Ini mudore. Akhiran mudore. Aniuna.
Na dan juga ina. Aniuna. Na dan juga ina. Itu akhiran mudhaf. Akhiran madi. Ini madi. Akhiran madi. Ya. Akhiran madi. Kayak mana? Akhiran madi. Akhiran madi. Lalu atana. Tatumatu. Itumatuna. Tuna. Akhiran amr. Ini fi'il amr. Akhiran amr. Lalu lilana. Sudah, kita ulang ya. Bunda Sani dulu. Dinyanyikan mujarot adalah kata kerja. Mujarot adalah kata kerja yang huruf artinya tidak dipanatiran biasanya 3 huruf namun ada 4 huruf 3 huruf fi'il thulathil mujarrad 4 huruf fi'il thulathil mujarrad. Awalan al-mamimu ya yutatu unanu in isa itu awalan. Sisipan alif waw ya sada dan to tambah tasdid itu sisipan. Akhiran isim aniuna ini aini ina atun tambah hamzah. Akhiran mudore ani una. Akhiran mudorenya 2 kali. Akhiran mudore. Akhiran mudore aniuna. Nah dan juga ina. Aniuna. Nah dan juga ina. Dan akhiran mudore akhiran mudore aniuna. Nah dan juga ina aniuna. Nah dan juga ina. Akhiran madi. Akhiran madi.
akhiran madi a Atana. au atana matumatum Ditumatuna. Tuna. Ya, tuna. Itu enak kalau kemudian di balado boleh, ya kan? Kemudian di semur apa di sayur kuning juga boleh tuna-tunanya. Ya, atau di sop juga boleh. Ini jadi lapar jadinya. Yo, akhiran Amar, Bunda Isa nih. Akhiran amr akhiran amr alaluli Lalulilana. Oke, sekarang apa sih masalahnya huruf ilat ini? Ini huruf ilat ini, ya. Huruf ilat ini, pertama dia bisa berganti-ganti. Huruf ilat ini fungsinya begitu. Kalau setelah ketemu 3 ternyata ada huruf ilat, berarti huruf ilatnya bisa ganti. Bisa ganti alif, bisa ganti waw, bisa ganti ya. Kemudian apabila kurang dari 3, maka biasanya juga ditambah dengan huruf ilat. Ini huruf ilat tuh gitu fungsinya. Huruf ilat itu penyakit tapi melengkapi. Ya, kadang dia jadi penyakit, kadang dia melengkapi. Melengkapi sesuatu yang enggak ada. Kalau kelebihan, puyeng. Ya. Gula, boleh nggak? Harus ada nggak dalam tubuh kita? Harus. Tapi kebanyakan gula. Oke, jadinya ya masih mending kalau kebanyakan gula manis. Ya. Kalau kebanyakan gula bukan ditambah manis, diabetes. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada praktek menerjemahkan Al-Quran. Ya, kemarin kita baru sampai ayat berapa? Saya menanya begini nih, bukannya nggak tahu, karena baru aja ngajar grup yang pertama, tadi udah sampai ayat ini. Grup yang kedua sampai ayat yang ini. Nah, ini grup kita sampai ayat berapa? Gitu. Baru mulai ya. udah mana Jauh. Oke, yuk. Dalika, ada nggak di kata Yasin? ada Kalau ada berarti nggak usah dicari. Ya, berarti sudah ada artinya di kata Yasin. Alkitabu. Ada nggak? tidak Tidak ada. Kalau tidak ada di kata Yasin, baru kita cari. Ada nggak awalan al di mujarrad? Berarti alnya hilang. Ya. Tinggal apa? Kata. Nah, sekarang Bunda buka kamusnya. Kataba. Bukanya dari huruf kaf. Huruf kaf itu halaman huruf kaf itu Ini baru halaman 186. nanti dikasih tahu. Ya. Halaman 186.
sekarang buka halaman 186. Terus? Udah kah ketemu? Oke, sekarang kita mau mencari setelah huruf K, ta. Coba. Di situ baru kaburo. Berarti setelah kaf adalah ba. Ya, halaman 186 Bunda Hani. Apa mana? Kabiro. 188 Ustaz. Ya, saya mau nunjukin cara ini kamusnya. Coba nih. Nih, kelihatan nggak nih? Besar. Ya, nih, kaf kan? Di bawah kaf ini ada kaba, baru ba. Yang mau kita cari itu setelah kaf ta, ini baru kaba. Bawahnya kaba, kaba, masih kaba. Nah, berarti halaman berikutnya. Ya. Halaman berikutnya 187. Kaba, kaba. Oh, nih ada kata ba. Ya. Ketemu? Ketemu. Nah, kata ba artinya apa? Menulis. Oke, sekarang menulis. Bunda garis itu kata ba. Ya, Bunda garisin bahwa Bunda sudah ketemu kata kataba, artinya menulis. Yang mau kita terjemahkan kalimatnya apa? Alkitabu, berarti cari di bawahnya. Ada nggak kitabun atau alkitabu? Ada. Ada. Artinya apa? Berarti tulis di sini artinya kitab. Kitab. Oke, di samping kitab ada angka berapa? 27. 27. Kemudian ada angka 253. Itu artinya apa? Kalau begitu artinya kalimat atau kata Alkitabu itu diulang di dalam surah Al-Baqarah sebanyak 27 kali. Mana ayatnya? Di bawahnya ada ayat 2, ayat 44, ayat 53, ayat 78, 79 gitu. Nah, ini yang buat kamusnya ini Ustadz Bari nih, yang buat kamus. Ya. Jadi ada kemudian 89, 101, nah berarti ada 27 kali. Kemudian 253 itu diulang di dalam Al-Quran. Jadi kalau bisa Bunda buatnya begini. 187 garing 27 garing 253. Artinya apa? Kalimat Alkitabu ditemukan di kamus halaman 187. 27 kali diulang dalam surah Al-Baqarah, 253 kali diulang dalam Al-Quran. Jadi nanti ketika angkatan kedua Bunda jadi mentor, Bunda udah ada tulisannya. Siap-siap jadi mentor, Bu Eni jadi mentor, Bu Isan jadi mentor, Ustadz Sukendi jadi mentor, gitu ya. Nah, maka ini jangan hilang. Jadi ditulis 187 ya, garing 27 garing 253. Oke, berikutnya la, ada nggak di kata Yasir? Ada. Ada, kalau ada berarti nggak usah diterjemahi, nggak usah dicari di kamus. La nafilil jinsi la tidak. Tidak ada. La nafilil jinsi la Jinsi tidak tidak ada. La nafilil jinsi la Tidak ada. La tidak ada. Berarti la artinya tidak ada. Ada. Sekarang
Roiba, ada nggak di kata yasin? Tidak. Kalau nggak ada, kita cari. Ada berapa hurufnya? 3. Tidak. 3. Kalau sudah 3 berarti nggak usah dihilang-hilangin. Sekarang dari 3 itu ada huruf ilatnya nggak? Ada. Ya. Ada. Berarti huruf ilatnya bisa berubah alif, bisa berubah waw. Tapi kita buka kamusnya dari huruf ro. Oh. Ya, kita bukanya dari huruf ro. Sama Alkitabu kita bukanya dari huruf kaf. Jangan dibuka dari abjad alif. Ya, Kalau ya, ya. bukanya dari abjad alif sampai dajjal turun, nggak ketemu-ketemu. Dajjalnya turun, kita belum bisa terjemah Quran nanti. Nah, maka ini dikasih rumusannya. Nah, buka dulu huruf ro. Ro. Halaman 81. Oke, ro-nya halaman 81. 95. Ya, setelah 81 ya. Nih, ro-nya itu masuk di 81. Nah, perhatikan. Nih, setelah ro ya itu a, hamzah. Maka di situ ro asa. Ya kan? Ro asa. Kemudian masih hamzah. Ah, kita yang mau kita cari setelah ro ya, berarti ya ini huruf terakhir. Maka kita nyarinya terakhir, di ro yang terakhir. 95 Ustaz. Ketemunya di halaman 95. 95. Nah, ketemulah di halaman 95. Yo, Pak Suwito dibuka dulu halaman di 95. 95. Roba. Royaba. Royaba. Oh. Royaba. Terus royabanya di dalam kurung. Sekarang carinya setelahnya apa? Setelah dalam kurung itu roba. Oh, berarti sebenarnya aslinya bukan royaba tapi roba. Roba. Royaba, roiba. Ini terjemahnya roibun atau roiba. Roibun. Apa artinya? Keraguan. 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 Di sini ditulis keraguan. Halaman 95 garing 2 garing 18. Itu artinya di halaman 95 2 kali diulang di dalam surah Al-Baqarah, 18 kali diulang di dalam Al-Quran. Diulang dalam Al-Quran. Artinya keraguan. Berikutnya fi. Ada nggak di kata yasin? Ada. Ada. Kalau ada berarti nggak usah dicari. Hi. Ada nggak di kata yasin? Ada. Ada. Berarti nggak usah kita cari mujarotnya. Sekarang hudan. 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 Bukan hudan. Ini gabung. Hudan. 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 Nggak ada di kata yasin. Berarti kita harus cari. Cari. Ya. Nyarinya di mana? Di huruf H. Nah, di H. H-nya H besar. Kenyang. Dan H kecil. Kenyang. Ini ya sangat membosankan karena kita masih di awal-awal.
Ya, buka kamus sana, buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Ya. Masih sangat merepotkan. Nanti kalau sudah menerjemahkan sampai ayat 20 baru tidak repot. Pertanyaannya, mau repot terus atau mau nggak repot? Kalau mau repot terus, ya udah bukanya Bisa. ya sampai ayat 20-nya. Tapi kalau nggak mau repot buka kamusnya, bukalah terus pelajarin sampai ayat 20. Dan Bunda di sini sudah saya bantu di buku ini. Mujarot-mujarotnya itu semuanya adalah yang warnanya hijau. Lihat nih, Alkitabu. Ya, yang hijau apa? Kataba, Roiba, Royaba, Hudan, Hadaya, gitu ya. Yu'minuna, Amana, Al-Ghaibi, Goyaba. Nah, jadi udah saya bantu untuk itu. Makanya buku kita ada warna-warnanya. Gara-gara ada warna itulah nyetaknya jadi mahal. Itulah sejarahnya. Gitu. Tapi insya Allah nanti kita akan cetak 10.000 buku. Saya mau ini kemudian kita bagikan ke pesantren-pesantren, gitu ya. Kemudian kita ajarkan ke pesantren-pesantren. Jadi umpamanya di pesantren mana 1.000 buku gitu. Ya udah, santrinya ada 100, kita ajarin 100 santri. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menggalangin dana, kemudian kita ajarkan semua orang-orang untuk bisa terjemah Quran ini. Kalau nyanyinya cuma saya sama Bu Hani, nggak rame. Tapi kalau yang nyanyi itu 10.000 dalam satu ruangan, Masya Allah. Ya nggak perlu nyanyi, hafal tuh. Ya, nggak perlu nyanyi, kita hafal tuh. Kalau 10.000, dengerin aja. Orang aja nyanyi bareng-bareng. Dulu ini pernah kita rasakan di MIA waktu belum COVID. Oh, rame tuh nyanyi tuh. Kalau nyanyinya cuma berdua, yang satu denger sambil matanya merem-merem. Lama-lama turun kepala. Tidur. Ya, kita pikirnya khusyuk dengerin kita nyanyi. Rupanya dia ngantuk. Jadi kalau bisa nanti kita cetak bukunya yang banyak, itu kita insya Allah nanti safari, karena saya sudah meyakini bahwa metode Yasir ini kita udah uji coba berkali-kali. Oh, cara penyampaiannya yang bagus begini, itu yang akan kita ambil dan kita akan pergi ke pesantren-pesantren. Ya, kita akan pergi ke pesantren-pesantren, kita kirim buku-bukunya ke pesantren-pesantren, nanti sampai sana kita ngajarin, kita ajarin. Udah bisa mereka, sudah kita balik lagi ke Jakarta. Taruh umpamanya di mana? Di Lampung kita ajarin, di Jambi kita ajarin. Ya, di Pandeglang kita ajarin. Supaya apa? Supaya tadi banyak kader-kadernya. Atau bisa juga kita mengundang anak-anak pesantren untuk mengirimkan 2 orang yang terbaik. Kemana? Ke Jakarta. Kita training di Jakarta. Ya, kita training di Jakarta selama sebulan. Nanti pulang mereka harus ngajarin lagi kepada adik-adiknya. Nah, maka sebenarnya PR kita masih banyak nih Bu Hani. Ya, PR kita bukan hanya untuk belajar, tapi PR kita bagaimana kemudian ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Makanya di grup yang satunya lagi, di grup apa tuh? Grup yang Kemis sama Senin, itu ada saudara dari Australia yang kemudian dia ikut mempelajari. Nanti insya Allah dia akan membantu supaya di bahasa Inggris kan, sehingga nanti di sana dipraktekkan untuk diajarkan sama anak-anak. Gitu. Jadi memang itu lagi dalam penelitian juga. Baik, Hudan sudah ketemu?
Halaman berapa? Udah. Udah. Belum, Pak. 232, Ustaz. 232. 2. Tuh, cari 232. Kalau belajarnya bareng begini enak, tinggal halaman berapa gitu. Ya. Kalau belajarnya sendiri, wah pusing, buka. Nggak ketemu, gerem habis itu tidur. Ya, bukannya bukunya dipelajarin, bukan ditelepon mentornya atau ustadznya, malah udahlah capek, tidurlah. Gitu kan? Tadinya belajarnya udah niatan, siapin kopi, siapin cemilan, gitu kan? Cari hudan nggak ketemu, akhirnya apa? Udahlah tidur aja, gitu. Cemilannya udah habis, kopinya udah habis, akhirnya tidur. Makanya belajar berjamaah begini ini membantu. Ya kalau kita nggak tahu tinggal halaman berapa, gitu kan? Itu enaknya jamaah. Oke, sudah ketemu hudan? Artinya apa? Udah. Petunjuk. Petunjuk. Oke, petunjuk. Sekarang petunjuk di halaman 232 garing 11 garing 87. Nah, ini Bunda harus lakukan sampai ayat berapa? Sampai ayat 100. Kalau Bunda sudah bisa menerjemahkan ayat 100, Ustadz, saya nggak mau nyarinya. Bagusan nanti saya ambil Quran terjemah per kata, saya tulis aja artinya. Nah, maka kalau kemudian tahu, saya bakalan tahu, ya, dia itu lihat di Quran terjemah atau buka kamus. Sebab kalau dia buka di Quran terjemah, dia tidak akan nulis ini. Namanya, ya. Tidak akan nulis halaman berapa kali disebutkan. Nah, jadi kalau nanti kemudian diperiksa, tidak ada halamannya, berarti dia nggak buka kamus. Dia nyontek di Quran terjemah per kata. Itu aja kita tahunya. Ya. Nah, terus berikutnya, lil muttaqina. Li ada nggak di kata Yasin? Ada. Al muttaqina, apa yang hilang? Awalan al. Nih awalan al. Awalan mim. Nih awalan mim. Akhiran ya nun. Nih akhiran ya nun. Kemudian sisipan tasdid sama ta. Maka tinggallah kemudian menjadi ki. Kalau kemudian dia satu huruf ini, pertanyaannya supaya dia menjadi 3 huruf, ditambah huruf apa? Ya, rumus, Ustaz. Ditambah huruf? Wakoya. Huruf ilat. Ilat dong. Berarti supaya dia menjadi 3, ditambah huruf ilatnya berapa? 2. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah 2-nya ini di samping kanan? Apakah 2-nya ini di samping kiri? Atau 2-nya ini kanan 1, kiri 1? Kanan 1, kiri 1. Maka kita analisa. Kalau kemudian di awal, maka kemudian ya ko. Terus terus ako. Itu baru huruf wa. Kalau ya berarti ya ko. Terus ya wako. Terus ya ako. Itu baru huruf ya. Kalau huruf alifnya ayako. Ya awako. Baru ko. Nah, ini baru huruf yang kemudian 2 di bawah, di sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri berarti apa? Ko wa ya. Ko wa
wa. Nah, itu baru huruf wa. Ya. Kalau yang huruf ya berarti ko ya ya. Ya. Ko ya a. Ko Oh ya kok. ya wa. Nah, kalau yang kemudian alif berarti ko a ya. Ko a ko a wa. Nah, ini kalau kemudian berakhiran baru itu. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 9 berarti 18. Belum yang satu di depan, yang satu kanan, satu kiri. Ya. Dengan banyaknya begini sulit kita menemukannya. Dari keseluruhan yang banyak ini cuma satu yang benar. Maka Bunda nggak usah repot-repot. Ya, kalau kemudian kurang dari satu, tinggal Bunda buka tabel mujarrad. Ya, tinggal Bunda buka tabel mujarrad. Tabel mujarrad ini belum tuntas, saya masih ada beberapa yang harus saya cari, gitu ya. Jadi ini tabel mujarrad yang baru-baru ketemu saja. Tapi insya Allah nanti ketika kemudian sudah tuntas akan kita tambahkan di sini. Ada nggak huruf qaf? Hurufnya satu. Ada nih qaf. Berarti kita cari, oh ternyata qaf ini mudoreknya yaqi, ya mujarrodnya adalah waqo ya. Maka untuk mendapatkan al-muttaqina, Bunda bukalah dari huruf waqoya, dari huruf waw. Baru bisa ketemu muttaqina. Kalau Bunda nyarinya dari huruf Q, dari huruf Q, maka sampai Dajjal turun, ya nggak dapat. Nggak ketemu. Nah, inilah butuh kita belajar metode ya Yasin. Coba kita carinya dari huruf waw. Oh ya. 242. Ya. Ini 242. tuh udah disebut sama Pok Iya. Pok Iya nyebutnya nanti jangan terlalu cepet Pok Iya. Nanti Udah nyari dulu. Udah nyari duluan. Pak Suwito nungguin. Udah tungguin Pok Iya aja dah. Gitu. Udah nyari duluan. Nanti Bu Nurul udah. Mana Pok Iya nih? Halaman berapa Pok Iya? Kata Bu Nurul. Ya. Jadi halaman 242. Oh iya. 242 waqaya ada di situ, artinya memelihara, menjaga, melindungi. Yang mau kita terjemahkan adalah muttaqina. Ini dia. Yang kita terjemahkan adalah muttaqina. Yang mau kita terjemahkan al-muttaqin. Cari ke bawahnya terus. Muttaqina, muttaqina, cari ke bawahnya. Kalau nggak ada sampai bawah, halaman berikutnya. Orang yang bertakwa. Terus halaman berikutnya. Terus dari atas ke bawah nyarinya. Ketemu Bu Nurul? Ya, 5. Oke, 543. Berarti kalau gitu 243 ya, 243 543. Artinya apa Bunda Hani? Orang yang Pinter. Oh, orang-orang yang bertakwa. Cara nulisnya ORG YG bertakwa. Nggak kepanjangan. Orang-orang. Ya, biar nggak kepanjangan. Orang-orang. ORG YG bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa. Oke, sekarang saya terjemahkan. Zalika itu.
Alkitabu kitab. Kitab. La tidak ada. Tidak. Roiba keraguan. Tuhan. Di dalam. Dalam Dia. Hudan petunjuk. Li untuk. kepada Seperti. La untuk. Itu artinya untuk. untuk Al-muttaqina orang-orang yang orang yang bertakwa. Coba Bunda Isani dulu. Terjemahin dari zalika. Zalika itu. Alkitabu kitab. La tidak ada. Roiba keraguan. Fi di dalam. Fi apa tadi? Sakinah. Hi-nya apa? Hi apanya tadi? Di dalam. Hi-nya apa Pak Ustadz tuh? Hi dia. Hi, oh hidiyah. Hidiyah, hudan, petunjuk, li untuk, al-muttaqina, orang-orang yang beriman. Bertakwa atau beriman? Bertakwa. Orang yang Bertakwa. bertakwa. Nah, ulang dari zalika. Zalika itu, al-kitabu kitab, la tidak ada, roiba keraguan, fi di dalam, hidiyah, hudan petunjuk, li untuk, al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Oke, sekarang Bunda Reni. Apa sih, Wak? Zalika itu. Alkitabu kitab. La tidak ada. Raiba keraguan. Di dalam. Tidak ada. Hudan. Apa lagi? Petunjuk. Li. Hah? Di dalam al-muttaqin Nggak ada bertakwa. yang naik dong. Nggak ada yang Orang-orang naik. yang bertakwa. Bertakwa. Oke, sekarang Bunda Nurul. Zalika Alkitabu kitab la tidak ada raiba keraguan fihi di dalam dan petunjuk dan orang-orang Ya, fi di dalam hidiyah. di dalam dia dan petunjuk orang-orang bertakwa. Oke, sekarang Bunda Hani. Zalika itu li Alkitabu tabu kitab la tidak ada raiba keraguan fihi di dalam huda petunjuk fi untuk muttaqina orang betul orang-orang yang bertakwa. Kok di mute, Bun? saya yang Ulang. Zalika itu kitabu alkitabu kitab Ada telepon ya, Bun? tidak ada raiba keraguan fihi di dalam huda petunjuk li untuk muttaqina orang-orang bertakwa. Oke. Ada telepon, Bun? Untuk bertakwa. Oke, sekarang Keraguan. Pak Suwito. Dalika itu kitab Alkitabu Alkitabu kitab la tidak ya kitabu la tidak ada roiba keraguan fi di dalam iya badan hidiyah. Iya. fi di dalamnya Fi di dalam hidiyah.
Oh ya, fi di dalam hi ya, hudan petunjuk di dalam. Li untuk. Li untuk bertakwa. Al-muttaqina Al-muttaqina bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Betul. Oh iya. Orang-orang yang bertakwa. Iya, iya. Oke. Sekarang masuk ayat berikutnya. Alladzina, ada nggak di kata Yasir? Ada. Ada, kalau ada berarti nggak usah dicari. Allazi, allazani, allazina. Orang yang. Nah, orang yang jadinya artinya udah. Yu'minuna. Awalan yu-nya ini hilang, maka saya hitamkan. Kemudian akhir waw nun itu hilang, kemudian saya hilangkan. Ya, kayak saya hitamkan. Jadi tinggal amana. Huruf wawunya ini sebagai perutnya saja, sebagai tempat dudukannya saja. Ya, sebagai perutan hamzah. Kenapa? Karena sebelumnya ada dhamma. Oke, sekarang nyarinya amanah. Dari hamzah nyarinya. Oh, amanah. Oh iya, jangan sebut dulu ya. Biar dibuka sama Bunda Hani. Iya, enggak disebut. Nyarinya dari alif. Dari hamzah, alif. Amanah. Setelah a, mim. Halaman berapa? 17. 17. Yang mau kita terjemahkan yu'minuna. Oh iya. Amanah. 18. 18. Ya, Berarti kita tahunya di 18. Ya, 18 garing 328. 6 garing 87. Kami telah beriman amanah. Oh. Itu kalau amanah, yang kita mau terjemahkan yu'minuna, Pak. Oh. Itu di bawahnya ya? Dia Betul, di bawahnya. Yuk, pas banget. Ya, Paling beriman. bawah. Dia beriman. Mereka beriman. Betul. Mereka orang-orang yang beriman itu. Iman. Mereka beriman. Yuk, minum. Ya, mereka beriman. Iman. Yuk, minuna. Tulis dulu artinya. Yu'minuna. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna. Ya, mereka beriman. Mereka beriman. Ya. Oke, sekarang B. Ada nggak di kata Yasin? Ada. Kalau ada berarti nggak usah dicari. Sekarang al-goibi. Al-goibi alnya hilang. Tinggal go ya ba. Ada huruf ilat. Ada huruf ilat ya. Maka huruf ilat ya ini bisa berubah waw, bisa berubah alif. Mana yang benar? Coba kita buka kamusnya.
Buka dari go. Ya. Mereka yang beriman. Oh ya. Ibi. 160. Berapa? 160. 160. Ya, Ya, Coba Mbak, iya 160. 60, Mas. Goibo. goyaba, Goyaba. 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 Iya, goyaba. Ya, Yang go, ya, ba. Oke. Yang mau kita terjemahkan goibun atau al-goib. Al-ghaibu. Goibo. Oke, artinya apa? Yang gaib. Yang goib. Yang goib. Berapa kali disebutkan? 2 6 kali. 2 kali. Al-Quran 49 kali. Oke, berarti ketemu tuh. Al-goib. Oh, iya. 60. 160, 2 kali dalam surah Al-Baqarah, 49 dalam. Goib 160. Ibi. Wa ada di kata Yasir? Ya, Ada. Kalau ada berarti nggak usah. Bunda Ani udah ditulis al-goib? Ya. Oke. Sekarang berikutnya yukimuna. Perhatikan nih yukimuna. Ya, iya-nya hilang, maka saya hitamkan. Waw nunnya hilang, saya hitamkan. Tinggal apa? Koyama. Qiyamah. Ya, sekarang koyama. Perhatikan. Ya. Ada huruf ilatnya enggak? Ada. Kalau ada berarti bisa berubah alif, bisa berubah waw. Nah, coba sekarang dicari koyama. Koma. Ya mudah. Yukimuna. Halaman 184. 184. Mana? Koma. Koma. Yakumu. Berdiri. 185, Ustaz. Iya, ntar 185.
Ya. 185 Yukimunya, Mak. Oke, Yukimunya 185. 185 garing Komanya 184. 1 garing 6. Yuk, 185 Bunda Hani dibuka. Bunda Nurul ketemu. Yukimuna. Mereka mendirikan. Benar, Bunda Reni. Delapan lima 16. Mereka mendirikan. Mereka tetap berdiri. Mana? Oke, sekarang as-sholata. Sholat. Iya. Diam lagi belajar. Sholat. Tadi kan udah. 124. 124. Sholata. 124 paling bawah. Ya, sholat. Atau sholat. 24 9 7 6. Ya. Ya. Sholat. 76. Betul. As-sholata artinya sholat. Oke, sekarang ada dua lagi nih. Rozaqah. Ya, kita cari yang hijau-hijau saja. Rozaqah. Difathahkan. Jadi nanti Bunda nggak usah repot-repot mencari mujarab, udah ada yang hijau-hijau tuh. Pokoknya cariin aja yang hijau-hijau. Yasir lah itu. Ya. Pokoknya yang warnanya hijau, Yasir lah itu. Rozaqah. Rozak. Halaman berapa Bunda Isna? Bunda Isani? Belum Pak Ustadz. Diam deh belajar. Nyarinya dari roh ya. Iya. Pelan-pelan aja sampai ketemu. Jadi nanti 8 kali pertemuan kita akan ngulang ngulang lagi sampai Bunda Mahir buka kamus. Halaman 89. Halaman 89. Rozaku 89. memberi rezeki. Yang kita cari rozakna. Rozakna berarti Kami telah berikan rezeki. kami telah beri rezeki. rezeki. Kami telah memberikan Ya, berarti 89 garing 4 garing 21. 21. Artinya kami telah merujak, telah berikan rezeki. Kami telah berikan rezeki. Bunda Hani udah ketemu? Sudah. Alhamdulillah. Kami telah
berikan rezeki. Betul, Pak Askar. Ya, untuk berikan rezeki. 4, 21. Iya, 89421. Mantap. 1421 ya 9421. 4 kali 21 apa sih? 21 disebutkan dalam Al-Quran, Pak. Dalam Al-Quran. Oke. Berarti bukan Al-Baqarah aja ya? Iya, bukan Al-Baqarah. Oke. Sekarang yunfiquna. Nafaqah. Yunfiku. Apa ya? Yunfiku dari huruf nun ya? Iya, betul. Pinter. Kalau dari ya nggak ketemu. Nun. Nun. 26 ya. Iya, 226. Dia berguna. Yang menafkahkan. Nafkah. Halaman 226. 226. Iya. Iya. Nafkah. Mereka menafkahkan. Nafaqah. 226. Nafaqah. Artinya habis nafaqah. Habis. Yunfikuna, mereka menafkahkan. Menafkahkan. Mereka menafkahkan. Berarti yang namanya nafkah harus habis. Tentunya enak. Kalau ngasih nafkah harus sampai habis. Dua enam 622. Nah, jadi di sini terjemahannya wa mimma rozaknahum, dan dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikuna, mereka habiskan, mereka belanjakan, mereka nafkahkan. Pertanyaannya, kita membelanjakan harta kita untuk apa? Untuk jasad kita atau untuk ruh kita? Ruh. Ya, selama ini kita mana yang banyak kita belanjain? Ruh kita atau jasad kita? Jasa. Nah, insya Allah saya bulan 12 nanti gini, pulang ke Medan. Bagi bunda semuanya dan ayahanda yang ada pakaian-pakaian layak pakai, gitu ya, kita satuin, kita akan bawa ke Medan, kita akan bagi-bagi di pelosok sana. Jadi di pesantren kita itu di pelosok. Jadi kalau bunda mau tahu pesantren kita ada di sini. Kalau bisa nanti saya bantu untuk kirimannya, Ustaz. Gimana, Bun? Bisa, insya Allah saya bantu untuk pengirimannya. Iya, Bunda Hani. Nih. Bunda Hani ini punya usaha pengiriman. Alhamdulillah. Ya. Itu ya. Nafkahkan. .
Pesantren kita itu ada di sini. Ini pesantren kita yang merah nih. Tuh, pesantren kita ada di sini nih, di merah nih. Nih pelosok nih. Masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam. Baru seginilah nih. Yang gedung yang kita punya ini cuman yang 2 ini. Yang putih. Itu baru kelas. Ini yang putih ini itu kelas. Insya Allah kita akan buat asrama nanti. Masyarakat itu di sini nih. Ini cuman berapa rumah cuman. Ya. Cuman ada berapa rumah. Kemudian yang ngaji selama kita ini di bawah nih ya. Ini rumah-rumahnya nih. Semua sawit nih. Rumah-rumah. Ini pesantren kita ya, yang ini pesantren. Air kita itu ada di sini nih air. Yang putih ini air nih. Ya, Jauh ya. Tempat yang putih itu tuh air. Pesantren kita di sini. Dari air ke atas itu naik tanjakan gitu. Itu sejauh kurang lebih 400 meter. Panjang itu 400 meter. Jadi inilah perjuangan kita di pelosok ini nih. Ini anak-anak itu kalau ngaji itu 2 kilo dari rumah yang bawah ini, itu 2 kilo. Kalau rumah yang dekat pesantren ini itu banyak orang Nasrani. Ya, ini banyak ada orang Nasrani, tapi ada Muslimnya. Bandaranya di mana? Bandaranya adanya di Kuala Namu. Di sini. Bandara Kuala. Jadi enak sekarang kita bisa melihat pakai apa yang kemudian di sana udah ada bangunan, kemudian bangunan itu akan kelihatan di satelit itu. Tinggal enak, tinggal tarik-tarik aja. Itulah enaknya sekarang punya punya aplikasi-aplikasi. Insya Allah nanti bulan 12 saya balik ke Medan. Saya mau mau peletakan batu pertama untuk membangun asrama karena tahun depan itu santri-santri udah pengen masuk tapi saya belum berani karena COVID kan. Soalnya bupatinya baru ganti. Jadi mudah-mudahan insya Allah inilah perjuangan kita. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita terjemahkan. Sekarang Ustadz Sukendi terjemahkan dari zalika sampai yunfikuna. Zalika itu al-kitabu kitab la tidak ada roiba keraguan fi di dalam dia hudan petunjuk li pada al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Untuk al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan min dari ma apa yang razaqnahum kami tidak berikan rezeki kami telah berikan rezeki yunfiquna mereka menafkahkan. Humnya belum. Razaqna kami telah memberikan rezeki hum mereka yunfiquna mereka menafkahkan. Oke, sekarang Bunda Isani siap-siap Bunda Reni. Setelah Bunda Reni, Bunda Nurul. Dari zalika. Zalika itu al-kitabu kitab la tidak ada roiba keraguan fi di dalam dia hudan petunjuk li untuk al-muttaqina orang-orang yang bertakwa allazina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan
al-ghaibi yang gaib, wa dan yukimuna mereka mendirikan as-sholata sholat, wa dan min dari ma apa yang rozakna kami telah memberikan rezeki mereka yunfikuna mereka menafkahkan. Oke, sekarang Bunda Reni. Mereka beriman dengan Allah yang baik dan mereka memberikan sholat dan dari semua apa yang rozakna kami telah berikan rezeki mereka yukinuna mereka yang menafkahkan. Mereka menafkahkan. Yuk, Bunda Nurul. Dan itu Alkitabu kitab tidak ada keraguan di dia udah tujuh orang yang minum mereka beriman bil ghaibi dengan mereka mendirikan as-sholat sholat wa mimma orang yang razaqnahum telah berikan rezeki dan min dari ma apa yang wa mimma apa razaqnahum kita berikan yunfikkan. Oke, mereka menafkahkan. Oke, sekarang Bunda Hani. Balika itu kitab lah tidak raiba keraguan fi di dalam tidak sudah petunjuk li untuk al-muttaqina orang-orang yang bertakwa alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman di orang dengan al-ghaib yang gaib wa dan mendirikan sholat dan mimma orang-orang yang rozaknahum kami telah memberikan rezeki yuk fikuna mereka menafkahkan mereka untuk mereka fikuna yang menafkahkan. Iya, mereka menafkahkan. Oke, sekarang terakhir Pak Askan. Pak Askan masih di mute. Ya, oke. Pak Askan. Pak Askan masih di mute, nggak dengeran. Udah. Oke. Dalika itu Alkitabul kitab la tidak ada roiba keraguan fihi tidak di dalam petunjuk untuk lil muttaqina untuk orang-orang bertakwa alladzina orang yang yu'minuna mereka yang beriman betul dengan korbi apa ini
Yang goib. Al-ghaibi yang Yang goib. goib, ya, gobi yang goib. Terus Wa yu'minuna. dan Mereka yang mendirikan ya yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat wa mimma orang-orang yang wa dan min dari apa ya. Wa dan mimma orang-orang yang Ya, mimma dari apa yang. wa mimma dari orang yang Bukan terus orang, mimma dari apa yang. Mimma dari orang yang apa yang? Apa yang. Apa yang? Apa yang. Sorry. Ya. Apa yang? Terus Rozaknahum kami apa ini? telah berikan Orang berikan rezeki. menafkahkan apa ini? Kami telah berikan rezeki. Zaknahum rezeki yunfikuna ini yang menafkahkan ya? Betul, mereka menafkahkan. Iya, yang menafkahkan. Oke. Coba kita perhatikan Bunda Hani di ayat berikutnya, ayat 4. Wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan. Ini sudah terulang di ayat sebelumnya. Di ayat ketiga alladzina yu'minuna bi. Ini juga alladzina yu'minuna bi. Jadi sudah diulang. Ya, karena dia sudah diulang, kita bisa menerjemahkannya itu. Tapi walaupun seperti itu, kita nanti akan ulang. Bunda dan Ayahanda, kita padain sampai ini, tapi saya berharap nanti setoran ayat 1, ayat 2, ayat 3 ke Bunda Wiwi dan Bunda Nurbaina. Jadi nanti zalika itu alkitabu kitab. Diulang-ulang nyetornya kalau sudah lancar. Jangan nyetornya zalika itu alkitabu, nyari dulu kemana? Kitab. Jangan gitu, nyetornya kalau sudah lancar baru disetorin. Ya. Nah, nanti biar diperiksa sama Bunda Nurbaina dan Bunda Wiwi. Ya. Jadi nyetornya nanti begitu. Satu ayat. Jangan 2 ayat digabung jadi 1. Nanti kita nunggunya lama banget nyetornya. Ya. Yang bisa kita dengerin setoran Bunda kalau dari ayat 1 sampai ayat 5, kita ketiduran. Saking lamanya. Jadi kalau bisa 1 ayat. Ini saya katakan kemarin. Ini cobaan kita masing-masing. Mungkin Bunda akan diuji sama Allah dengan rasa apa? Rasa malas. Kalau kita yang meriksa diuji sama Allah dengan rasa apa? Pertama, malas. Kedua, bosen. Karena dengerin itu lagi. Bunda nyetornya sekali, kita meriksanya kalau ada 10 orang ya 10 kali. Kalau kemudian ada 20 orang, 20 kali. Ya, kalau kemudian ada 30 orang, 30 kali per ayat. Bu Wiwi yang kesian, Bu Wiwi. Ya, per ayat. Nah, kalau kemudian bisa, Bunda nyetornya ketika yang sudah hafal, yang udah lancar banget baru disetor. Ya, baik, sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.